al-wajibu fi haqqir rusuli ijmalan wa tafsilan, yakni yang wajib bagi Rasul, yakni para utusan secara global maupun secara rinci. Kemarin ini sudah kita bahas ya, kaulnya Imam Dardir di dalam kitab Faridatul Bahiyah ya. Wasif jami'ar rusli bil amanah wasidqi wat tablighi wal fatonah. Ini 4 sifat wajib bagi Rasul, yakni amanah ya. Pertama amanah, kemudian sidik, tabligh, dan fatonah. Kalau di dalam aqidatul awam itu arsalal anbiya dzawil fatonah bisidqi wat tablighi wal amanah. Jadi dibalik-balik enggak apa-apa. Nah, kemudian ini pembahasan berikutnya mayajibu. Jinya pendek ya. Sering baca yajibu. Enggak, tapi kalau ajaba yujibu, betul. Ini yajibu. Mayajibu lirrusuli ijmalan. Apa-apa yang wajib bagi Rasul secara global, secara umum, tidak diperinci. Apa saja yang wajib bagi Rasul secara global itu adalah kullu kamalin basyariyin. Setiap kesempurnaan yang sifatnya manusiawi, yaliqu bidzawatihim, yang layak atau cocok ya bagi mereka ya, bagi zat mereka, bagi keadaan para rasul, wa muhimmatihim, dan layak dengan tugas mereka, seperti sifat ya kal adli, seperti adil, sabar ya, qanaah, syaja'ah, jadi berani, kemudian al karom ya, kedermawanan, kemuliaan, wal wafa ya, menepati janji, tidak suka mungkir janji, kemudian rif'atin nasabi ya, ketinggian nasab, sebagaimana sabda Rasulullah, wulidtu bin nikah ya, aku ini dilahirkan dari pernikahan. Jadi ke atas beliau itu dari pernikahan, bukan dari anak hasil perzinaan ya. Wa kullu ma la yaliqu bidzawatihim, dan setiap hal yang tidak layak dengan keadaan para rasul, dengan zat para rasul, wala yatanasabu ma'a muhimmatihim, dan enggak bersesuaian dengan tugas mereka, bahwa mustahilun fi haqqihim, maka itu adalah mustahil bagi mereka, mustahil bagi Rasul. Tanian yang kedua, mayajibu lirrusuli tafsilan, apa-apa yang wajib bagi Rasul secara rinci, yajibu lirrusuli tafsilan arba'u sifatin, wajib bagi Rasul itu secara rinci 4 sifat. Hiya al-amanatu, dia adalah al-amanah, kemudian as-sidqu, at-tablighu, wal fatonah ya. Biasanya orang menghafal sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau ini amanah dulu. Nah, yang A, yang alif, al-amanatu awil ismah, amanah atau ismah ya. Itu maknanya adalah hifzullahi dhawahiral anbiya'i wa bawatinahum anil ma'asi al-kabairi was-shaghair, penjagaan Allah terhadap zahir maupun batin para nabi. Maksiat zahir ndak, maksiat batin ndak. Maksiat zahir itu misalnya ya melakukan pembunuhan tanpa ada hak ya, kemudian berzina dan sebagainya, itu maksiat zahir, mabuk dan seterusnya, maka ini terjaga. Kemudian juga maksiat batin, ada hasad ya, dengki dan sebagainya. Nah, ini terjaga para nabi, baik besar maupun kecil. Nanti memang ada perbedaan sebagian ulama ini apakah setelah kenabian ataukah sebelumnya, itu ikhtilaf. Tapi setelah menjadi nabi nggak ada ikhtilaf kalau para nabi, para rusul ya, itu mereka terjaga dari dosa. Kemudian wa ismatul anbiya wajibatun, alasannya ini ya, kemaksuman para nabi itu adalah wajib. Li'anallahu ta'ala ja'alahum uswatan hasanah. Kenapa wajib? Karena Allah Ta'ala telah menjadikan mereka sebagai teladan yang baik. Wa talaba min atba'ihim, dan menuntut dari orang-orang yang mengikuti mereka al-iqtida'a bihim, untuk mencontoh
meneladani beliau, meneladani para nabi, para rasul. Fima yaqulun, dalam apa-apa yang mereka katakan, wa yaf'aluna, dan apa-apa yang mereka lakukan. Jadi suruh meneladani, mencontoh. Kalau Allah menyuruh mencontoh, meneladani, artinya mereka benar. Karena tidak mungkin Allah itu menyuruh mencontoh yang salah. Wa hadza ya'ni annal anbiya'a ma'sumuna. Dan ini berarti bahwasanya para nabi itu maksum. Mereka dijaga minal kadzib, dari dusta. Tidak mungkin berdusta. Ini dosa ya, yang dalam sebuah riwayat ini tidak pantas orang mukmin itu berdusta, tidak pantas. Apalagi para nabi, para rasul. Karena apa? Karena dusta itu menjadikan orang tidak begitu percaya lagi. Kalau ada orang sudah ketahuan sekali berdusta, nanti jangan-jangan dia berdusta lagi. Khususan fima yata'allaku bi amri syara'i. Khususnya ya, dusta dalam perkara ya, yang terkait dengan perintah syariat. Tidak pernah Rasul ngeprank, ini disuruh Allah begini, ternyata tidak ada perintah dusta, tidak ada sifat Nabi begitu. Bahkan Nabi itu bercandanya sekalipun itu beliau tidak pernah berdusta. Nah ini juga perlu kita teladani ya, jangan sampai kita lakukan itu. Kemudian watablighil ahkam, menyampaikan hukum-hukum. Itu nabi juga ya, para nabi itu terjaga, tidak mungkin keliru. Wa irsyadil ummah, dan di dalam memberikan petunjuk ya, penjelasan kepada umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik lakum ya, bagi kalian. Jadi ini didahulukan untuk menegaskan untuk kita ini Rasul ini ya, teladan yang baik. Kok bisa dalil ismah? Ya tadi Allah tidak mungkin menyuruh mengikuti yang buruk. Nah, sehingga ini menjadi dalil secara akli bahwasanya ayat ini walaupun nakli ya, tapi mafhumnya Rasul itu maksum dari dosa karena disuruh nyontoh, dan Allah tidak mungkin menyuruh orang itu mencontoh yang salah. Kemudian firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara, inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah utusan yang amanah bagi kalian. Nah ini jelas-jelas sebagai sifat ya, sifat orang yakni amanah. Kemudian ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa saja yang Rasul berikan untuk kalian, Rasul beri, fakhudhuhu, maka ambil dia. Ini memang kaitannya ya, asbabun nuzulnya dengan harta fai, ya, harta semacam rampasan perang dibagi-bagi. Nah yang dikasih Rasul ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang enggak dikasih maka ya tinggalkan. Ada orang yang ngambil walaupun hanya selembar selimut, itu Rasul katakan menyalakan baginya api neraka. Ada yang tali sepatu diambil, kata Rasul, itu gulul, nanti hari kiamat itu ada hitungannya. Hati-hati, besar maupun kecil, yang Allah dan Rasulnya suruh lakukan, yang dilarang tinggalkan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Nah ini saya kutipkan dari tafsir Al-Qurtubi. Hadza yujibu anna kullama umira bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini mewajibkan atau berkonsekuensi bahwasanya setiap apa yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amrun minallahi ta'ala, itu adalah perintah dari Allah Ta'ala. Jadi perintah Nabi ini juga perintah dari Allah Ta'ala, karena Allah memerintahkan untuk ngikuti Nabi. Wal ayatu wa in kanat fil ghanaim, dan ayat tersebut meskipun ayat ini tentang ghanimah ya, tentang pembagian harta, fa jami'u awamirihi sallallahu alaihi wasallam wa nawahihi dakhala fiha. Namun seluruh ya perintah-perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan larangan-larangan beliau itu masuk di dalam ayat ini.
karena lafaznya umum. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kaidahnya begitu. Yang diambil pelajaran itu keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Ya, jadi seperti itu. Ini dalil ya. Tadi ini sebelumnya ini juga dalil ya, ayat-ayat ini. Tetapi yang kenapa jadi ismah atau maksum itu, ya ini pakai logikanya begini, dalil aklinya. Wad dalilu ala wujubil ismah, dalil atas wajibnya ismah. Annallaha amarona bittiba'ihim, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita mengikuti mereka. Walau jaza alaihim fi'lu amrin muharramin, andai boleh mereka itu, yakni para nabi dan rasul itu, melakukan perbuatan yang haram, au manhiyin anhu, atau perbuatan yang terlarang, lakunna ma'murina bi fi'lin muharramin, niscaya kita ini berarti diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang diharamkan. Allah nyuruh ikuti itu Rasul. Ternyata Rasul tidak terjaga dari dosa, boleh ya, bisa melakukan keharaman. Artinya Allah kan menyuruh kita ini melakukan keharaman karena nyontoh kepada yang disuruh mencontoh oleh Allah. Nah, lakinnallaha la ya'muru bidzalik. Akan tetapi Allah itu tidak menyuruh yang demikian. Fastahala alaihim fi'lul manhiyyi anhu wal khiyanah. Maka mustahil atas mereka ya perbuatan yang dilarang darinya dan khianat. Wa subitat lahum al amanah, dan ditetapkanlah untuk mereka sifat amanah ini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la ya'muru bil fahsya, sesungguhnya Allah tidaklah menyuruh perbuatan fahsya, ya, perbuatan yang keji. Berarti ketika Allah menyuruh ngikuti Rasul, Rasul itu tidak melakukan perbuatan yang keji. Ya. Itu apa namanya, isi pemahamannya begitu. Baik, mungkin sampai sini aja ya. Nanti as-sidqu dan seterusnya kita lanjut di pertemuan berikutnya. Sedikit-sedikit tidak apa-apa, tapi nanti sambil diingat ya, kosakatanya ditambahin, diperhatikan ini bacanya bagaimana. Asal sering latihan, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kepahaman. Baik, sifat yang kedua adalah as-sidqu, mutabaqatu khabarir rusuli, ya, kesesuaian berita para rasul lil waqi'i, terhadap realitas. Jadi kalau beritanya seperti apa, realitasnya itu cocok dengan beritanya. Itu as-sidqu, benar, jujur, itu begitu. Dalam hal apa? Fi da'war risalati, di dalam klaim risalah, klaim kenabian. Jadi cocok antara berita dengan kenyataannya. Wa fi ma yuballighunahu, dan dalam perkara yang mereka sampaikan. Anillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu as-sidqu, itu begitu maknanya. Antara berita dengan kenyataan sama. Ya, kalau berita dengan kenyataan beda itu ya dusta namanya. Wa dalilu ala wujubihi, dan dalil atas wajibnya, yakni wajibnya bersifat as-sidqu ini, annallaha saddaqahum bil mu'jizat, bahwasanya Allah sesungguhnya telah membenarkan mereka dengan memberikan mukjizat. Mukjizat itu adalah perkara yang menyelisihi adat, yang itu diberikan kepada nabi dan rasul. Mukjizat yang membuat orang-orang tidak bisa mendatangkan yang semisal itu. Wa ka'annahu ta'ala yaqulu an kullim minhum, seolah-olah Allah Ta'ala berkata tentang setiap orang dari rasul itu, Sadaqa abdi fima yuballighu anni, hambaku telah benar dalam perkara yang mereka sampaikan dariku, yang dia sampaikan dariku. Hambaku telah benar menyampaikan apa yang memang itu dariku. Walau jaza alaihimul kadzib, andai kata boleh atas mereka itu berdusta, masaddaqahumullahu, niscaya Allah tidak akan membenarkan mereka. Jadi ketika Allah mengatakan mereka benar, ya pasti benar, tidak pernah berdusta. Li'anna tasdiqa may yajuzu alaihil kadzibu, ya,
kadzibun, karena sesungguhnya pembenaran kepada orang yang dia boleh jadi berdusta itu adalah dusta. Kalau Allah membenarkan Rasul sementara Rasul itu bisa jadi berdusta, berarti Allah itu berdusta. Wal kadzibu muhalun 'ala Allah, sementara dusta itu adalah mustahil bagi Allah Ta'ala. Fastahala 'alaihim al-kadzibu wa wajaba 'alaihimus sidqu, maka mustahil atas Rasul itu mereka berdusta dan wajib bagi mereka itu bersifat benar atau sidik. Ini dalil atas bahwasanya para nabi dan rasul itu tidak mungkin berdusta dalam perkara yang mereka diperintahkan Allah menyampaikannya, yakni dalam risalah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini dalil naklinya, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan para utusannya dan utusannya. Ini jadi dalil bahwasanya memang ya Rasul itu sama dengan Allah dalam arti benar. Wa qala subhanahu wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan tidaklah dia berbicara muncul dari hawa nafsunya. Rasul itu ketika bicara tidak dari hawa nafsu, tapi in huwa illa wahyu yuha, tidak lain ya, melainkan dari wahyu yang diwahyukan kepada Allah kepada beliau oleh Allah Ta'ala. Ini sifat tentang as-sidqu. Kita bicara sifat Rasul ini mestinya menjadi teladan. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguhnya ya, telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu teladan yang baik bagi kalian. Ya, salah satu keteladanannya adalah tentang kejujuran ini. Ya. Sehingga enggak kita bicara untung rugi ketika kita bicara jujur, ya, tidak bicara untung rugi. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, alaika bisidqi wa in qatalaka, engkau haruslah jujur meskipun kejujuran itu membunuh engkau. Kata Imam Ali, hendaklah engkau jujur meskipun engkau rugi dengan kejujuran itu. Maka rugi sekarang itu nanti ketika jujur, insya Allah itu akan menjadi kelapangan di hari yang akan datang. Ini pentingnya begitu. Ya, kecuali boleh berdusta itu kan dalam 3 hal. Apa? Ada yang tahu hadisnya? Pertama, dalam hal mendamaikan 2 orang muslim yang sedang bersengketa, maka ini boleh berdusta. Ada orang mencari orang lain, temannya sesama muslim, mau dibunuhnya padahal itu perkara yang tidak pantas dibunuh, maka kita walaupun melihat ya kita katakan tidak lihat, itu boleh begitu. Si A menghina si B, tidak perlu kita katakan kepada si B, oh si B tadi kamu dihina oleh si A, tidak perlu begitu. Jujuran yang tidak mesti jujur dalam perkara itu. Boleh berdusta, boleh. Kemudian yang kedua, boleh berdusta itu dalam perkara strategi perang, tapi bukan dalam membohongi musuh, bukan ya. Kalau ada perjanjian ya pasti dipenuhi akad-akad perjanjian. Tapi ketika misalnya ditanya jumlah pasukan engkau berapa, di mana posisinya, ya tidak harus dikatakan dengan benar. Kemudian yang ketiga itu dusta yang boleh, dustanya seorang istri kepada suami atau suami kepada istrinya dalam rangka menyenangkan, ya, menggembirakan, membahagiakan pasangan, bukan dalam rangka mengurangi hak. Sehingga kalau berdusta, ini sudah punya istri lagi terus ternyata mengatakan belum, ya, kemudian muncul hal-hal yang lain, maka itu tidak dianjurkan begitu. Nah, perlu dicontoh ini sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Haqqah ini ya. Wa qala ta'ala walau taqawwala alaina ba'dal aqawil akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Kalau taqawwala alaina ba'dal aqawil, seandainya dia Muhammad itu mengada-adakan atas kami dengan sebagian perkataan, nambah-nambahi atau mengurangi sama ya, la akhadna minhu bil yamin, niscaya benar-benar kami pegang dia itu pada tangan kanannya. Tsumma qata'na minhul watin, kemudian benar-benar kami potong urat jantung mereka, urat jantung dia.
Ini menjawab tuduhan orang-orang kaum musyrikin bahwasanya Al-Quran itu ya rekayasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau betul itu ya tidak ada lagi itu Rasulullah hidup itu. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul itu betul-betul memang menyampaikan apa dari Allah tanpa menambah mengurang, kecuali yang memang wahyu dari Allah Ta'ala. Di antara fungsi sunnah Rasul itu kan memang menambah hukum, tapi itu bukan dari Rasul, tapi dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau lam yattasif bisidqi, andai kata Nabi itu tidak bersifat dengan sifat sidqi, sifat jujur, latasofa binaqiyadihi wa huwa al-kadzib. Niscaya Nabi itu akan bersifat dengan kontra dari sifat jujur itu, yakni al-kadzib, dusta. Wal kadzibu naqsun, sementara dusta itu adalah sifat kekurangan. Wa huwa muhalun alaihim, dan dia yakni sifat kekurangan itu mustahil atas mereka, yakni atas diri Nabi dan Rasul. Ini sifat kedua setelah al-ismah adalah as-sidqu. Ada masalah mungkin? Kalau ada yang mau ditanyakan. Yang jim ya, at-tablighu, tabligh artinya menyampaikan ya. Ada tabligh akbar misalnya. Wa ma'nahu isalur rusuli jami'a ma amarahumullahu bitablighihi. Makna dari tabligh itu adalah penyampaian para utusan seluruh apa yang Allah perintahkan mereka untuk menyampaikannya. Jadi apa saja risalah yang datang dari Allah Ta'ala, maka sifat Nabi, sifat Rasul itu tidak ada menyembunyikan. Tidak pandang perintah untuk menyampaikan itu membahayakan diri atau tidak, membuat malu sendiri apa tidak, itu tetap disampaikan kepada umat. Makanya seperti ayat abasa wa tawalla ya, itu disampaikan, padahal itu bentuk teguran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda yang tidak punya sifat tabligh ini, ya ini memalukan diri sendiri, maka tidak akan disampaikan. Jadi para nabi, para rasul itu menyampaikan seluruh apa yang telah Allah perintahkan untuk disampaikan, ila man ursilu ilaihim, kepada siapa saja yang mereka itu diutus kepada mereka. Jadi misalnya Syuaib diutus ke Madian, maka ya kepada Madian. Bani Israel masing-masing punya nabi yang khusus, maka mereka sampaikan itu kepada Bani Israel. Sementara Rasulullah itu umum kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali kaffatan linnas, ya, kepada seluruh manusia. Jadi ini bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Apa yang Allah sampaikan disampaikan kepada umatnya. Wala yaktumuna aw yukhfuna minhu syai'an qattun. Dan tidaklah para nabi, para rasul itu menyembunyikan, ya, menutupi darinya ya, sesuatu pun dari Allah Ta'ala. Tidak ada yang dikurangi. Wa yajibul imanu bi annahum ballaghu ma umiru bitablighihi. Maka wajib untuk beriman bahwasanya mereka itu betul-betul menyampaikan apa-apa yang diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini makna tabligh itu begitu. Wa dalilu wujubit tablighi, dalil wajibnya tabligh, annallaha amarahum bitabligh, bahwasanya Allah telah memerintahkan mereka untuk menyampaikan. Wa kitmanu syai'in mimma umiru bitablighihi khiyanah, dan menyembunyikan sesuatu dari apa-apa yang diperintahkan mereka itu untuk menyampaikannya, itu adalah khiyanah. Ini khobarnya khiyanatun adalah bentuk khianat. Jadi sifat khianat itu begitu ya, diberi pesan sengaja tidak disampaikan, itu khianat. Apalagi dikasih duit, ini berikan ke si A, dia masuk kantong tidak mau mengeluarkan lagi, pakai belanja, maka itu sikap khianat. Ditugasi untuk mengurus urusan rakyat misalnya, ternyata dia tidak, itu bentuk sikap khianat. Ini pengkhianat itu begitu. Waqad sobitat amanatuhum, dan sesungguhnya telah ditetapkan sifat amanah mereka itu, wa adamu khiyanatuhum,
wa adamu khiyanatihim, dan ketiadaan sifat khianat mereka. Fa istahala fastahala alaihim kitmanu syai'in mimma umiru bih, maka mustahil atas mereka menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan untuk menyampaikannya. Di perkara yang memang itu syariat, tidak ada satupun yang ketinggalan. Apa yang memang itu halal ya halal, apa yang haram pada masa Rasul ya sudah haram. Wa wajaba lahumut tabligh, dan wajib bagi mereka untuk menyampaikan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, baligh, sampaikan, ma unzila ilaik, apa-apa yang diturunkan kepada engkau, mir rabbika, dari Tuhan engkau. Wa illam taf'al, kalau engkau enggak melakukan itu, fama ballaghta risalatah, berarti kamu enggak menyampaikan risalah, enggak menyampaikan amanat, berarti kamu khianat. Gitu surah Al-Maidah. Wa qala ta'ala wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Juga Allah berfirman, tidaklah dia itu orang yang donin. Donin itu maknanya bakhil, pelit. Alal ghaib, atas sesuatu yang gaib. Maksudnya adalah ma huwa bimuqassirin fi tablighihi. Artinya tidaklah dia Rasul itu lalai di dalam menyampaikannya. Ini surah At-Takwir. Jadi ini sifat para nabi, para rasul itu adalah dia tabligh. Ini juga perlu dicontoh, apa yang memang diamanahkan laksanakan. Kemudian sifat keempat itu adalah fatonah, cerdas. Nah, kalau ini perlu dicontoh juga ya, perlu dicontoh, diupayakan. Di sana jelas enggak? Ini di sini hujan nih. Kemersek enggak di sana suaranya? Oke. Al-fatonah ya, itu adalah kamalul akli wadzakai, sempurnanya akal dan kecerdasan. Fatonah, pinter, kalau bahasa Jawanya ditambahi mubalaghah ya. Bukan hanya pinter tapi pinter. Wa maknaha, maknanya adalah quwwatur ra'yi wal hujjah, kekuatan pemikiran dan argumentasi. Kekuatan pemikiran dan argumentasi. Wat tayaqqudzu li asalibil mujadilina, dan tayaqqul maknanya sadar, waspada terhadap apa? Terhadap cara-cara orang yang mendebat. Orang-orang suka mendebat kebenaran, maka sifat Rasul itu paham aja, itu sadar bahwasanya ini didebat. Kemudian wa ibtali aqwalihim, ibtali aqwalihim itu, ibtal itu membatalkan, menyangkal perkataan-perkataan mereka al-fasidati, yang rusak. Sehingga Nabi itu ya cerdas dalam hal membantah orang-orang kafir yang mencoba untuk melemahkan dakwah Islam. Wa ilzamihim al-hujjah, dan mengikat mereka atau mengikat argumentasi mereka. Jadi ini kemampuan para utusan Allah Ta'ala. Ya sebagaimana Nabi Ibrahim ya menghadapi Namrud misalnya, kan pintar beliau. Ditanya Tuhanmu siapa? Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku itu yang mematikan dan menghidupkan. Ya, muhyi wa mumit, orang yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, ya, ana uhyi wa umid, aku sama, aku bisa juga menghidupkan dan mematikan. Ya, tidak kalah akal kemudian Nabi Ibrahim katakan, Tuhanku itu yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkannya ke barat. Sekarang engkau coba terbitkan dari barat. Maka kemudian diam itu. Ini sifat cerdas itu begitu. Wadalilu wujubil fatonah lirrusuli, dalil wajibnya sifat cerdas bagi para utusan, annallaha arsalahum liirsyadin nas, bahwasanya Allah Ta'ala mengutus mereka itu untuk memberikan petunjuk, jalan yang lurus, memberi pencerahan kepada manusia. Wa iqamatil aqaid as-sahihah, dan menegakkan akidah-akidah yang benar. Wa ibtali syubahil mujadilina wal mungkirin, membatalkan atau membantah syubah ya, beberapa kesamaran dari orang yang mendebat dan yang mengingkari. Wadzalika la yakunu illa min zakiyyin fatinin. Yang demikian ini tugas jelasin, kemudian membantah ya, bantah rasa samar ya,
kemudian pemikiran-pemikiran yang keliru, membantah itu tidak bisa kecuali bagi orang yang cerdas, ya, min zakiyin fatinin. Ini di tempat saya bising sekali ini. Di sana gimana ini? Seng ininya, tidak begitu jelas. Suara saya tidak jelas. Di sana hujan juga, enggak? Kedengaran suara? Bisingnya masuk sana ya? Jadi tugas untuk menyampaikan kebenaran, membantah pemikiran yang rusak, ya, mendebat orang-orang yang mengingkari, itu tidak bisa kecuali dengan kecerdasan. Falau lam yakunu futona, andai mereka itu bukan orang-orang yang cerdas, lama kunna ma'murina bil iqtida'i bihim. Niscaya kita ini tidaklah diperintahkan untuk mencontoh mereka atau meneladani mereka. Kalau misalnya bodoh gitu kan, diajak debat orang yang tidak bisa jawab, tidak bisa. Walaupun tidak semua debat itu pasti dilayani, tidak. Tapi ketika debat itu membuat masyarakat itu ragu terhadap keesaan Allah Ta'ala, maka itu perlu dibantah. Dan Rasul bisa bantah. Wal muqtada bihi la yakunu balidan. Dan orang yang mengikutinya itu tidak akan menjadi balid. Balid itu artinya bodoh. Kalau orang yang diikuti itu bodoh, yang ikuti berarti bodoh. Orang gila misalnya, ya, ditanya-tanya nomor judi berapa keluar, itu berarti yang bertanya lebih gila daripada yang gila. Nah, Allah itu menyuruh kita untuk meneladani para nabi dan rasul. Yang diteladani itu tidak mungkin orang yang balid, ya, stupid bahasa Inggrisnya. Waqad amaronallahu bil iqtida'i bihim. Sungguhnya Allah telah memerintahkan kita untuk meneladani mereka. Fastahalat alaihim al-baladatu, ya, maka mustahil atas mereka al-baladatu, ya, fastahalat alaihim al-baladatu. Baladatu fa'il, ya. Mustahil Rasul Nabi itu dungu atau baladah atau balid. Wasabatat lahumul fatona, dan tetaplah bagi mereka sifat fatona, yakni cerdas. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di sini sebagai alasannya, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Kemudian watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih, dan itulah hujjah kami yang kami berikan hujjah itu kepada Ibrahim. Untuk apa? Membantah kaumnya. Jadi Allah juga yang ngasih kecerdasan. Kemudian firman Allah, qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Kaumnya Nuh mengatakan, wahai Nuh, sungguhnya engkau telah mendebat kami, sehingga engkau banyak sekali mendebat kami. Surah Hud. Wa qala subhanahu an jihadihim wa ikhlasihim, dan Allah Ta'ala telah menceritakan, berfirman tentang perjuangan dan keikhlasan mereka. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, i'tibar, ya, pelajaran bagi orang-orang yang punya otak. Maka hadisan yuftara, tidaklah Al-Qur'an itu perkataan yang dibikin-bikin. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi Al-Qur'an itu membenarkan apa yang ada dari kitab-kitab sebelumnya. Wa tafsila kulli syai'in, menjelaskan, merinci segala sesuatu. Wa hudan, petunjuk. Wa rahmatan, dan rahmat liqaumi yu'minun, bagi orang yang beriman. Ya, surah Yusuf. Ini semua menunjukkan bahwasanya para nabi, para rasul itu memang punya kapabilitas layak, ya, punya kecerdasan di dalam mengemban amanah ini. Nah, ini selesai di dalam bab tentang sifat-sifat yang wajib bagi nabi dan rasul.